Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Ibu berharap semua dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini kita melanjutkan eh, mata pelajaran pendidikan agama Kristen di kelas 9. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bab 7 dan bab 8, maka minggu ini kita belajar bab 9 dan bab yang ke-10. Bab 9 yaitu gereja peduli kepada sesama yang sakit, dan bab yang ke-10 gereja peduli kepada yang berkebutuhan khusus. Ya, kenapa hal ini kita pelajari di dalam pendidikan agama Kristen? Supaya sebagai anak-anak muda yang mengikuti Tuhan harus mengerti bagaimana cara menghadapi ya apa yang harus dilakukan waktu kita diperhadapkan dengan orang yang sakit, diperhadapkan dengan orang yang berkebutuhan khusus, ya apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Oke? Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran ini, meminta kuasa Tuhan, Roh Kudus turun bagi kita semua, supaya kita bisa mengerti pelajaran ini dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini ya Bapa. Kami boleh bersama-sama kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu Bapa pada hari ini. Biarlah beri kami telinga seorang murid, bahkan hati seorang murid, telinga yang peka mendengar kebenaran firman-Mu, dan hati yang seperti tanah yang gembur. Setiap benih yang ditabur itu akan bertumbuh, berkembang, bahkan menghasilkan buah yang tetap dalam kehidupan kami, buah-buah yang bisa dinikmati banyak orang. Berkati setiap murid-murid yang ada pagi hari ini, yang mendengarkan pengajaran ini, bahkan Roh Kudus-Mu hadir di tengah kami untuk lebih dalam lagi menjelaskan tentang pelajaran ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kita lanjutkan. Oke, bab yang ke-9 ayat Alkitab, bahan bacaan kita adalah dari Mazmur pasal 23, Matius pasal yang ke-15 ayat 29 sampai 31, dan Yohanes pasal yang ke-10. Itu bisa dibaca. Jadi sekarang siapkan Alkitabnya, siapkan buku catatannya ya. Jangan lupa untuk membuat catatan. Nah, setiap pelajaran dicatat ya. Apabila ada pembahasan yang kurang jelas, kalian bisa melihat di buku e-books yang sudah dikirimkan. Oke, kita mulai. Bab yang ke-9 adalah gereja peduli kepada sesama yang sakit. Ya, apa yang dimaksud orang yang sakit? Ya, ini berbicara sakit secara fisik, ya, mengalami kelemahan tubuh, ya, kelemahan fisik, ya, karena diserang virus, bakteri, ya. Jadi orang mengalami kelemahan fisiknya sehingga dia mengalami kesakitan, ya. Nah, orang yang sakit itu bisa siapa saja ya, berbagai macam kalangan, di berbagai macam usia kita bisa terkena sakit, ya. Nah, sakit sebagai permasalahan kehidupan ya, yang dihadapi bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi pada seluruh umat manusia yang ada di dunia ya. Pasti nggak mungkin ada orang yang nggak pernah merasakan sakit ya, pasti ada ya sakit. Mungkin sakit yang ringan, flu ya, kayak sekarang lagi musim pandemi COVID gitu ya, kena sakit virus ya kan. Ada yang diare, itu bakteri ya kan. Ada apalagi berbagai macam penyakit ya, dari yang ringan sampai yang parah, stroke misalnya ya kan, jantung, yaitu sakit-sakit yang parah ya. Oke, itu permasalahan sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, menderita suatu penyakit dalam kehidupan seseorang merupakan sebuah gangguan yang tidak menyenangkan. Ya pasti ya, kalau biasanya kita bertubuh sehat, kuat ya, tidak ada masalah ya, kita bisa bekerja dengan baik, belajar dengan baik, kita bisa melakukan aktivitas dengan baik, lalu tiba-tiba kita sakit. Ya, contohnya kita kena flu aja ya, kena pilek misalnya. Kena pilek, hidungnya mampet tuh, aduh udah nggak bisa tidur, ya kan? Itu permasalahan.
ya, dan itu tidak menyenangkan, ya. Atau misalnya kena batuk, ya batuk, waduh, batuk lagi ya, waduh tengah malam juga nggak bisa tidur karena harus batuk-batuk terus ya, sakit tenggorokannya segala macam ya, nggak enak, sesak nafasnya itu nggak enak ya, itu dan itu tidak menyenangkan ya. Semua yang mengalami kesakitan secara jasmani itu tidak menyenangkan, nggak ada orang happy karena dia sakit, tidak ada. Pasti aduh nggak enak banget, aduh nggak enak nih badannya ya, aduh sakit nih kepalanya ya, aduh sendi-sendinya tulangnya sakit, aduh kaki sakit, aduh ada ini, ada itu, ya Pak. Ada pasti ada keluhan. Karena apa? Karena itu respon tubuh. Ya kita merasa tidak nyaman dengan penyakit itu dan itu membuat kita merasa tidak senang. Ya. Nah, saat seorang mengalami sakit, maka perasaan yang dirasakan, ya kan? Biasanya kalau kita sakit, diam di rumah, ya kan? Misalnya lagi demam, panas, aduh nggak enak banget sih sakit. Lalu kita sendiri di kamar misalnya ya kan, kita merasa terasing ya. Oh atau kita ya diasingkan ya, orang seperti kena virus corona harus isolasi mandiri. Kita harus berada di sebuah ruangan ya kan, misalnya di rumah ya kita di kamar, dipisahkan ya, diasingkan ya. Kita merasa wah kita terasing, wah kayak dibuang nih gitu ya kan. Nah, kemudian orang punya perasaan aduh sepi ya gitu ya, nggak bisa main handphone misalnya, nggak bisa nonton TV ya, aduh nggak bisa begini, nggak bisa begitu, nggak bisa ketemu teman, ya nggak bisa makan makanan enak misalnya ya. Duh, sepi banget, nggak ada apa-apa di sini. Aduh, nah itu mengalami kesepian, lalu merasa gelisah ya karena ada yang tidak nyaman, ada yang tidak beres di anggota tubuhnya, otomatis merasa gelisah, yang nggak tenang, ya gelisah, tidurnya nggak bisa karena sakit, mungkin sakit di sini, sakit di sana, jadi gelisah. Kemudian banyak memikirkan tentang sakit yang diderita. Aduh, sakitku parah ya. Aduh, mungkin waktuku nggak lama lagi ya. Akhirnya apa? Sampai membayangkan sebuah kematian ya. Ya mungkin waktuku nggak lama lagi, sakitku parah. Memikirkan nih kenapa ya aku bisa sakit, ini sampai kapan aku sakit ini, aduh kok ini katanya sakitnya nggak bisa disembuhkan. Wah, mulai memikirkan ya tentang sakit yang diderita, lalu bisa membayangkan kematian. Nah kalau yang orang tidak mampu pasti paling bingung, aduh biayanya bagaimana ya pengobatannya. Nah kalau sekarang kan ada asuransi ya, bagi orang yang mampu bayar, biasanya orang membayar asuransi ya, sehingga waktu dia masuk rumah sakit asuransi ditanggung. Sebenarnya bukan asuransinya juga ya, itu kayak tabungan kita khusus untuk berobat gitu kan. Nah sekarang ada program pemerintah seperti BPJS ya, jadi bisa dilakukan, tapi tidak semua orang juga yang bisa memiliki BPJS gitu kan. Jadi itu masalah bagi orang yang tidak mampu, kalau dia sakit pasti dia pikir, aduh nggak bisa berobat, ya nggak punya biaya. Atau sudah masuk rumah sakit, aduh gimana ya biaya keluarnya, nanti bisa bayar apa enggak gitu ya. Nah ini adalah permasalahan sehari-hari ya, yang kita tanpa kita sadari ya, ternyata ini mempengaruhi banget dalam kehidupan seseorang ya. Makanya kita belajar di sini sebagai anak-anak Tuhan bagaimana kalau kita mengalami ini dan bagaimana kita menghadapi orang yang sedang mengalami kesakitan kan. Nah, realita saat mengalami sakit. Nah, saat mengalami sakit kita harus menyadari bahwa tubuh jasmani kita itu memiliki keterbatasan. We are not perfect. Ya kita tuh bukan yang sempurna itu hanya Tuhan. Makanya Tuhan gak pernah sakit, ya kan, tidak mengalami kesakitan, ya, yang menjadi Tuhan. Nah, sebagai seorang anak Tuhan atau pelayan Tuhan, kita harus memahami bahwa kehidupan itu memiliki berbagai dimensi yang bisa dilayani. Jadi, waktu kita melihat ada orang sakit, bertemu orang sakit, atau ditugaskan untuk melayani orang sakit, ya kita harus melihat sebuah kenyataan dari kehidupan seseorang itu. Ternyata kehidupan kita memiliki beberapa dimensi yang harus kita ketahui. Kenapa kita harus mengetahui beberapa dimensi itu? Nah, contohnya dimensi kehidupan orang itu seperti dimensi fisik, ya. Dimensi fisik.
Ini berhubungan sekali dengan bagian yang kelihatan, ya. Ini berbicara fisik itu berbicara yang lahiriah, yang bagian luarnya yang bisa dilihat. Nah, bisa disentuh, ya. Nah, kita memperhatikan dimensi fisiknya. Kita lihat nih, what's going on, what happened. Misalnya orang lagi sakit, oh mungkin mengalami apa? Oh dia patah tulang misalnya ya kan. Oh dia bisulan misalnya. Ini yang bisa kita lihat ya, sakit yang kita bisa lihat secara fisik ya, dimensi fisik. Nah dimensi mentalnya, apa? Kalau dimensi mental itu yang berhubungan dengan pikiran, emosi, dan kepribadian. Nah, biasanya kalau orang sakit kan kacau balau nih mentalnya, yaitu tadi ya, banyak segala macam yang dipikirkan ya. Jadi bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus bisa melihat itu. Waktu melayani, kita lihat ada masalah nggak secara fisiknya. Secara fisiknya gimana, dia oke apa nggak oke. Ya, secara mentalnya, pikirannya, emosinya, up and down. Nah, bagaimana cara kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kalau kita punya teman, ya, punya saudara, bahkan mungkin anggota keluarga kita mengalami sakit ini, apa yang harus kita hadapi waktu kita melihat mentalnya? Oh, dia baperan gitu ya, emosional gitu ya kan, segala macam yang berkaitan dengan mentalnya. Apa yang harus kita hadapi ya? Bagaimana cara kita menangani ya? Kemudian dimensi sosial. Ya, dimensi sosial ini harus dilihat dari lingkungan di luar dirinya tersebut, diri orang tersebut. Ya, dia ini dari lingkungan sosial seperti apa, itu sangat mempengaruhi ya. Lingkungan sosial yang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, lingkungan keluarganya seperti apa, ya, lingkungan tetangga kiri kanannya seperti apa, orang ini lahir dan dibesarkan di lingkungan seperti apa, itu juga perlu diperhatikan. Dan yang keempat adalah dimensi spiritual. Dimensi spiritual, spirit, rohani, ya, masalah rohani, ya. Kita juga mesti lihat ya masalah rohani seseorang itu seperti apa, karena itu berkaitan dengan keberadaan atau jati diri orang tersebut. Nah, biasanya dimensi ini mengacu kepada reaksi manusia dengan sesuatu yang berada di luar jangkauan seperti keadaan tentang Tuhan, lebih ke Tuhanannya, ya, lebih ke agamanya, ya. Jadi ada 4 dimensi dalam kehidupan manusia: fisik, mental, sosial, spiritual. Nah, seluruh dimensi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat satu dengan yang lainnya, dan dalam melayani orang sakit, kita harus memperhatikan dan memperdulikan setiap dimensi tersebut. Ya, supaya apa? Ya, kalau lagi fisiknya lemah, mentalnya terganggu, kehidupan sosialnya tidak baik-baik saja. Kehidupan sosial ini termasuk masalah perekonomiannya tidak baik-baik saja, kemudian masalah kerohaniannya tidak baik-baik saja. Jadi apa yang harus kita lakukan waktu kita menghadapi seperti ini ya? Mungkin kita tidak hanya cukup berdoa saja. Ya, kita butuh doa itu terutama dalam melayani orang-orang yang sakit. Doakan bagaimana bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib yang menyembuhkan. Ya, tidak hanya cukup berdoa, tapi apa? Ya, kalau fisik ya, dengan istirahat ya, dengan dia beristirahat dengan baik ya, fisik bisa dipulihkan. Mental ya, ini menyangkut pikiran, perasaan ya. Nah, ini perlu didoakan ya, ditenangkan. Nah, lingkungan sosial, oh ternyata dia bermasalah di finansialnya, di keuangannya, mungkin tidak punya uang gitu ya untuk ini. Ya, bantu keuangannya ya, berdoa terutama, tapi kita melihat semua aspek ini ya. Masalahnya di mana? Oh, dia masalahnya di fisik. Oh, masalahnya di mental. Masalahnya di sosial. Kalau dia sudah masalah di sosial, ya berarti apa?
apa? Orang ini butuh dana, dukungan dana, ya kan? Orang ini butuh juga dukungan seperti perhatian, kasih sayang, kepedulian, ya. Nah, spiritual, orang ini perlu dibimbing, perlu didoakan, perlu dimuridkan, ya, perlu dilayani konseling gitu ya, masalah kerohaniannya, sehingga waktu kita melayani orang lain, punya teman, anggota keluarga, kita mengalami sakit. Nah, dimensi ini yang perlu kita lihat terlebih dahulu sebelum kita do something, melakukan sesuatu. Oke? Nah, sekarang kita lihat meresponi kebutuhan orang sakit. Nah, orang sakit itu ada kebutuhan. Ya, selalu kita sebagai anak-anak Tuhan bagaimana kita menjadi jawaban. Ya, seperti tadi, ya kalau orang sakit dia butuhnya dana, tidak hanya cukup berdoa saja. Ya, berarti kita harus memberkati dalam hal keuangan. Ya, kalau dia kelaparan, kurang makan di situ ya, dia butuh makanan, kita belikan makanan, bawa buah-buahan, roti, atau apa gitu ya. Nah, kalau dia butuh dana buat beli obat, ya jangan hanya didoakan, ya bantu untuk membeli obat. Nah, kita bagaimana? Yang kita harus lakukan gitu ya. Kita harus menjadi jawaban bagi orang-orang. Nah, dalam hal ini jawaban bagi orang-orang yang sakit. Ya kan? Nah, aspek yang kita bisa kembangkan ya. Waktu kita memperhatikan orang-orang sakit ya, teman kita atau anggota keluarga kita memperhatikan, kita melayani mereka. Sebenarnya kita sedang belajar bertumbuh dalam sebuah aspek di dalam kehidupan kita. Aspeknya apa? Waktu kita bisa meresponi kebutuhan orang sakit itu. Ya. Pertama, kita bisa mengembangkan di dalam diri kita ini, kita bisa menghargai orang lain. Oh, kalau ada yang sakit tidak boleh berisik, menghargai orang lain. Oh, orangnya lagi sensitif, mungkin kita lebih mengalah gitu ya. Itu menghargai orang lain. Kemudian, orang yang sakit itu lagi curhat, berarti kita sedang mengembangkan kemampuan untuk kita mendengarkan ya orang lain. Kemudian, orang yang sakit itu belum, misalnya kerohaniannya belum terlalu bertumbuh, ya, maka kita mengembangkan bagaimana menjadi orang yang bersungguh-sungguh mengenal Tuhan, ya kan, sehingga kita bisa membagikan kehidupan Kristus itu kepada orang yang sakit tersebut. Kemudian mengembangkan kemampuan untuk berempati. Oh, kamu sakit ya. Oh, ada teman yang sakit. Oh, sakit apa? Oh, cepat sembuh ya. Oke, aku berdoa ya. Oh, kamu mau dikirimin apa? Ya, itu empati. Ya. Kemudian mengembangkan sikap hidup suka bergaul. Artinya, waktu ada orang sakit, tetangga kita, teman, atau saudara yang jauh, saudara dekat, anggota keluarga, itu mengembangkan kita untuk bisa bergaul dengan orang lain, ya, dan memahami keberadaan orang lain. Nah, ternyata waktu kita meresponi kebutuhan orang sakit, ya, memperhatikan keempat dimensi di dalam kehidupan, maka kita juga sedang mengembangkan 5 hal tersebut di dalam diri kita. Nah, sekarang kita lihat ya, setelah kita mengerti ya bagaimana menghadapi, bagaimana melayani. Nah, Tuhan sudah memberikan contoh ya. Tuhan itu sudah memberikan banyak sekali contoh bagaimana apa yang Tuhan lakukan ya. Dia sebagai gembala, dia sebagai dokter, dia sebagai guru ya. Apa yang kita harus teladani ya, yang harus kita contoh, yang harus kita tiru dari apa yang dilakukan Tuhan ya. Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kalau kita pengikut Kristus berarti kita melakukan setiap perintah-perintahnya dan meneladani. Tuhan datang bukan buat dilayani, tetapi melayani. Ya, jadi perlu diingat dimanapun kalian berada, layani, hormati, ya, supaya kita benar-benar orang lain bisa merasakan kehidupan Kristus di dalam kehidupan melalui kehidupan kita. Nah, sekarang kita lihat di dalam perjanjian lama,
paling banyak banget ya, banyak banget cerita di dalam Perjanjian Lama, tapi kita belajar nih dari Mazmur pasal yang ke-23, bagaimana kita meneladani Kristus sebagai gembala. Yesus sebagai gembala, maka Yesus itu memimpin domba-dombanya. Yesus itu memelihara dan juga menjaga domba-dombanya dengan baik. Ya, artinya memimpin, mengarahkan. Ya, kalau kita ada orang sakit, ya kita arahkan untuk lebih apa? Mendekat kepada Tuhan, memelihara dan menjaga, ya. Artinya kita memastikan ya biaya rumah sakitnya terpenuhi, ya, kemudian kita membawa misalnya makanan, ya, memastikan, memelihara, menjaga seperti yang Tuhan lakukan, bahwa domba-dombanya itu aman, domba-dombanya tidak kelaparan, domba-dombanya tidak mengalami kematian. Itu yang Tuhan berikan contoh di dalam Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita lihat di Perjanjian Baru, ya, di dalam Yohanes 10, Yesus itu dikatakan gembala yang baik. Ya, kenapa? Karena dia mencari yang tersesat dan terhilang. Ya, kemudian Markus 10 ayat 45, Yesus gembala yang mengumpulkan yang tercerai-berai, membebat yang terluka. Artinya apa? Menyembuhkan, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dombanya. Ini yang harus kita menjadi teladan, menjadi meneladani apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal kecil. Ya, bagaimana kita menjadi contoh yang baik ya bagi orang-orang lain, bahkan menjadi jawaban bagi orang-orang yang mengalami sakit. Ya, banyak cerita ada Tuhan menyembuhkan anak seorang perwira, ya kan? Tuhan juga menyembuhkan yang buta, yang lumpuh. Ingat ya ceritanya, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Itu yang Tuhan lakukan. Ya kan? Yang sakit pendarahan pun disembuhkan. Ya, bagaimana melalui kehidupan Kristus orang-orang banyak dipulihkan, orang-orang diselamatkan, kehidupan diselamatkan. Nah, kehidupan kita juga harus seperti itu. Melalui kehidupan kita menjadi jawaban bagi banyak orang. Ya kan, orang boleh mengenal Tuhan. Siapa Tuhan yang kita sembah, ya. Nah, itu untuk bab yang ke-9. Nah, bab yang ke-10 ya. Ayat Alkitabnya dari Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14, Yohanes 5 ayat 12 sampai 14, bahkan Yohanes 11 ayat yang ke-14. Ayat yang keempat. Oke. Nah, bab 10 ini ya, kalau yang tadi 9 itu kepada peduli kepada yang sakit, yang ke-10 gereja peduli kepada orang yang berkebutuhan khusus, ya, special need. Ya, mereka juga yang berkebutuhan khusus itu mengalami sakit, tetapi lebih ke sakitnya lebih ke secara fisik atau fisikis. Ya, nah kita lihat orang berkebutuhan khusus di lingkunganku. Ya, anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang terlahir dengan keadaan yang berbeda dari anak-anak normal pada umumnya. Entah itu berbeda secara fisik atau fisikisnya, psikol kejiwaannya. Nah, karena itu anak-anak tersebut memerlukan pendidikan secara khusus. Contohnya seperti SLB, sekolah luar biasa. Itu dihususkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dan dilayani secara khusus juga ya. Nah, dan kita lihat ada bermacam-macam jenis kebutuhan khusus yang sering dijumpai ya, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Contoh tunanetra. Ya, tunanetra itu dia bermasalah di dalam penglihatan ya, atau buta atau kayak rabun gitu kan. Kemudian tunarungu. Kalau rungu itu gangguan pendengaran ya, tuli gitu ya. Tunadaksa itu mengalami kelainan anggota tubuh. Ya, kelainan anggota tubuh itu misalnya cacat, gak punya tangan, ya,
kakinya panjang sebelah atau jarinya tidak tumbuh atau terganggu, misalnya nggak bisa jalan, yang mengalami kelumpuhan, itu termasuk tunadaksa. Dan tunawicara itu orang yang mengalami gangguan dalam berkomunikasi atau berbicara, ya, seperti bisu, gagap, ya. Dan tunagrahita itu orang yang mengalami kelemahan dalam berpikir atau daya tangkapnya, ya agak lemot sedikit, ya kalau dijelasin, orang dijelasin sekali dua kali dijelasin, mungkin kalau ini tunagrahita lebih memerlukan lebih lama lagi sampai dia mengerti, ya. Jadi butuh kesabaran, ya. Nah, tunalaras itu gangguan emosi atau perilaku, ya. Nah, makanya tunalaras ini bisa kalau dia gangguan emosi perilaku seperti hiperaktif, ya, autis, ADHD itu termasuk di dalam tunalaras, ya. Nah, ini beberapa contoh anak-anak berkebutuhan khusus yang sering kita jumpai, yang ada di lingkungan kita. Nah, Miss Ipung pernah pelayanan di anak-anak ini, ya, berbeda, ya. Ada yang bisa melihat, tapi dia nggak bisa bicara, ya. Tapi ibu tetap, ya, tetap melayani, tetap memuji Tuhan, ya kan. Kemudian mereka kalau yang tunanetra membuka Alkitabnya pakai Alkitab ini, ya, khusus untuk anak-anak tunanetra, ya, sehingga mereka bisa mengikuti membaca, ya, meskipun mereka mengikuti bahasa. Kalau yang tuli mereka mengikuti gerakan mulut, ya kan, nggak gampang, tapi Ibu sangat menikmati pelayanan di tempat itu selama 6 bulan, ya, seminggu itu 2-3 kali datang, ya, untuk membina kerohanian mereka. Dan justru ibu banyak belajar dari mereka untuk menghargai hidup dan tahu bersyukur. Kalau ibu dilahirkan secara sempurna, ya, tidak mengalami seperti mereka, betapalah Tuhan itu baik banget, ya. Sedangkan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus aja, bagaimana ibu melihat mereka dengan tulus memuji Tuhan dan berusaha membaca firman Tuhan, ya kan, dengan huruf Braille itu, ya. Mereka bersusah payah membaca, yang tuli bersusah payah untuk mengikuti pujian, ya, tapi mereka lakukan dengan sukacita, ya, tidak ada beban, ya. Di situ ibu belajar, ya, ibu belajar bagaimana menghargai kehidupan dan jauh lebih mencintai Tuhan, ya. Mereka dengan kekurangan saja mereka punya keinginan kuat untuk menyenangkan hati Tuhan, apalagi kita yang dilahirkan secara. Nah, sekarang selanjutnya kita sering sekali menemui orang berkebutuhan khusus, misalnya di lingkungan kita, tempat tinggal, ya kan, atau bahkan di dalam keluarga kita. Nah, apa sih yang sering terjadi? Mindset yang salah adalah biasanya, ya, biasanya kalau orang yang mindsetnya salah, cara berpikirnya salah, bahwa oh, kalau orang berkebutuhan khusus itu sering sekali dia tidak mendapat warisan dari orang tuanya. Aduh, nggak usah dikasih deh, dia cacat, kasarnya begitu, ya. Atau aduh, ini yang kedua, sebagai noda keluarga atau stigmatization, jadi dia sebagai aib, mempermalukan, ya. Jadi kalau ada orang punya keturunan anak kebutuhan khusus, aduh, ini memalukan banget, ya, dalam keluarga. Itu salah, ya. Ini cara-cara pemikiran yang salah. Kemudian dia rentan terhadap pembunuhan. Kenapa? Biasanya kalau orang cacat ini, orang maksudnya orang berkebutuhan khusus ini biasa sudah terbiasa, kalau sekarang kan canggih, ya. Dia sudah biasanya diketahui dari misalnya di dalam kandungan. Jadi dokter buat pilihan, nanti kalau dia lahir ini dia punya kelainan A, B, C. Ya, dia mengalami kebutuhan khusus ABC, dia akan mengalami kecacatan dan lain sebagainya. Pilihan ada tangan orang tua, mau dipertahankan atau digugurkan. Ya, biasanya begitu, ya. Nah, kalau orang tua, ya, yang tidak bijaksana,
Dia tidak menyadari bahwa apapun yang diciptakan oleh Tuhan itu baik dan sempurna adanya. Dengan tujuan dan maksud Tuhan tertentu, ya. Sehingga apa? Ya, kadang ada yang memilih aborsi, tapi banyak juga yang mempertahankan, ya kan? Rentan terhadap pembunuhan, ya kan? Contoh karena dia berkebutuhan khusus, tidak bisa bicara, tiba-tiba misalnya diperkosa terus dibunuh. Bisa saja. Banyak kejadian seperti itu, ya. Kemudian mereka dibuang atau dikurung, ya. Udah dibuang karena malu, udah buang aja jalan, kan bingung, dia nggak tahu harus kemana. Atau dikurung, ya, diumpetin, jangan diketemuin orang karena aib, ya. Atau dia tidak diajarkan, dibiarkan. Contoh kayak anak autis, misalnya anak autis sebenarnya anak-anak yang pintar, hanya perlu diajarkan, dilatih untuk satu keterampilan. Biasanya mereka adalah anak-anak pintar, tapi kok kalau dibiarkan menjadi buta huruf dan tidak bisa melakukan apa-apa, kemudian disia-siakan atau ditelantarkan, banyak, ya, banyak ini yang terjadi, ya. Ini adalah penanganan yang salah dan ini pola pikir yang salah, ya, karena kita harus menyadari bahwa semua di dalam kehidupan itu adalah diciptakan Tuhan sempurna adanya, baik adanya, ya. Jadi tidak ada yang gagal. Jadi Tuhan kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi di tengah keluarga kita, pasti Tuhan ada maksud. Dan Tuhan akan memberi kemampuan, kekuatan untuk kita sebagai orang tua, sebagai saudara, untuk menghandle. Ya, Tuhan akan memberi jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Karena ibu percaya tidak ada Tuhan menciptakan orang bodoh, ya. Tidak ada Tuhan menciptakan orang yang idiot, ya. Tidak ada. Ya, karena semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Ya. Tuhan melihat itu baik. Jadilah terang, jadilah gelap. Ya, selalu semua baik ciptaan Tuhan. Makanya kalau kalian mengalami hal-hal seperti ini, percayalah bahwa Tuhan punya tujuan tertentu. Terima dengan baik, ya kan, bahwa itu anugerah Tuhan. Ya, kalau kalian mengenal lingkungan kalian ada orang berkebutuhan khusus atau mempunyai teman dengan kebutuhan khusus, jangan diledek, jangan dikucilkan, jangan dihina, ya kan? Jangan jadi dibully, ya. Jangan pernah lakukan itu sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Semua ciptaan Tuhan itu baik adanya. Semua ciptaan Tuhan itu berharga di matanya seperti biji mata Tuhan. Jadi kalau kita menyakiti orang berkebutuhan khusus, sama kita menyakiti Sang Penciptanya, yaitu Tuhan sendiri. Ya. Nah, sekarang alternatif yang dapat kita lakukan, ya, waktu kita mungkin punya tetangga, punya keluarga, bahkan punya saudara yang berkebutuhan khusus, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tunjukkan perasaan positif, ya, tunjukkan bahwa we accept you, ya, kita menerima kamu baik adanya, bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan, bersyukur kalau punya teman ada kebutuhan khusus, bersyukur dengan tetangga, bersyukur dengan saudara yang Tuhan izinkan, Tuhan pertemukan di dalam kehidupan kita memiliki kebutuhan khusus. Percayalah bahwa ada maksud Tuhan yang baik, ya. Itu perasaan positif, ya, kita menerima, kita mengasihi, kita tidak membeda-bedakan, memperlakukan dengan sama, ya. Beradaptasi artinya menyesuaikan dirilah dengan orang-orang berkebutuhan khusus, ya. Artinya kita harus bersabar, lebih bersabar, ya. Mungkin dia nggak bisa berkomunikasi, ya kita bersabar, ya, bagaimana kita mempelajari komunikasi dengan mereka, ya. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan mereka seperti apa. Misalnya mereka lumpuh, mereka tidak bisa berjalan, ya kita bisa bantu, ya kan, mengambilkan, mengurus, memandikan, dan lain sebagainya. Kita menyesuaikan diri dengan keberadaan orang-orang yang Tuhan berikan dalam
kehidupan kita memiliki kebutuhan khusus. Kemudian membangun komunikasi, belajar memahami. Dulu ibu sampai belajar bahasa isyarat, ya, bahasa isyarat. Nggak sampai belajar sendiri. Kalau sekarang udah lupa semua, udah lama banget, itu sekitar 20 tahun yang lalu, ya. Sampai belajar bisa supaya apa? Supaya bisa berkomunikasi dengan yang tidak bisa berkomunikasi, ya, mengerti. Mereka hanya lihat dengan baca. Oh, mereka senang sekali, ya, anak kita mau belajar, ya, mengajak mereka berkomunikasi, ya, sehingga apa, hidup kita jadi berkat buat mereka. Kemudian jangan lupa memberi pujian dan pengakuan. Wow, you did good job. Mungkin hal kecil yang mereka lakukan buat kita itu ala gampang banget, tapi tidak buat orang-orang berkebutuhan khusus. Setiap sedikit progres, sedikit yang mereka lakukan, contoh yang lumpuh tiba-tiba belajar berjalan, mungkin baru setengah langkah, wow, puji dia, ya. Mungkin yang autis, yang bisu tuli, ya, bahkan yang buta bisa melakukan sesuatu dengan yang harusnya tidak bisa mereka lakukan, ya, mereka mandiri, ya, beri pujian, ya kan, beri pujian, beri, wow, kamu hebat tuh, kamu bisa melakukan, ya, beri pujian, beri dorongan, beri semangat, dan berbagilah pengalaman, ya, dengan mereka, ya. Wow, mau ceritakan bahwa pengalaman bergaul dengan mereka sesuatu yang berharga, ya. Pengalaman memiliki saudara dengan kebutuhan khusus merupakan anugerah Tuhan. Ceritakan bahwa betapa bangganya hidup kita. Karena apa? Karena kita memiliki mereka yang sudah Tuhan berikan. Ceritakan kepada mereka sehingga apa? Mereka merasa hidup mereka diterima dengan baik dan mereka bisa survive, ya, mereka bisa bangkit, bisa berkembang dengan baik lagi. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita pada minggu ini, bab ke-9 dan bab ke-10, pesan ibu, ya, bagaimana kalian menghadapi orang yang sakit, bagaimana menghadapi orang yang berkebutuhan khusus. Ingat, orang-orang tersebut sedang memerlukan Tuhan. Orang-orang tersebut sedang perlu melihat kehidupan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi lakukan yang terbaik, bukan untuk kepujian nama kita sendiri, tetapi lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesempatan kami sudah belajar pada saat ini. Biar apa yang kami dengar, apa yang kami ketahui, ya Bapa, itu boleh menjadi pengalaman, menjadi tidak hanya pengetahuan, tapi ajarkan kami untuk melakukan setiap kebenaran-Mu, mencontoh apa yang sudah Engkau lakukan bagi umat-umat-Mu, bagi domba-domba-Mu. Karena itu ya Bapa, mampukan dan kuatkan, teguhkan hati kami untuk terus tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Aku bersyukur menyerahkan kehidupan seluruh murid-murid yang ada, orang tua mereka, guru-guru yang ada di Yayasan Permata Bangsa ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkaulah sumber keselamatan, segala sumber berkat dari setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah anak-anak, pelajaran mapel PAK hari ini sudah selesai. Tugas kalian adalah catat kembali semua yang kalian pelajari dan siap-siap minggu depan begitu tatap muka. Mungkin kita akan membahas bab selanjutnya atau kita akan mengadakan kuis atau tes, ya. Jadi belajar aja dari yang sudah kita pelajari. Oke, terima kasih untuk semua. Tuhan Yesus memberkati.